Pasar halal tidak lagi terbatas hanya pada sektor makanan, tetapi telah meluas ke kosmetik dan farmasi, logistik, pemasaran, media branding, keuangan, dan lain-lain. Pasar halal mencakup pasar biasa dengan beragam produk atau jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tersedia di seluruh dunia dan memiliki sistem rantai pasokan yang baik. Pasar halal juga mencakup pasar kelas atas karena halal terintegrasi dengan konsep keberlanjutan dan nilai-nilai etika baik dalam hasil produknya maupun proses produksinya. Maka dapat dipastikan produk halal itu aman dan berkualitas tinggi. Hal ini semakin meningkatkan pandangan baik masyarakat muslim maupun non-muslim terhadap produk halal. Maka dari itu, banyak negara yang mayoritas non-muslim menyadari potensi industri halal. Next. Kondisi industri halal global 2019. SGIM melaporkan umat Islam menghabiskan 2,02 triliun US dollar pada tahun 2019 untuk sektor makanan, farmasi, kosmetik, busana muslim, pariwisata, dan media. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,2% dari tahun ke tahun sejak tahun 2018. Aset keuangan syariah juga diperkirakan mencapai 2,88 triliun US dollar pada tahun 2019. Kondisi industri halal global setelah pandemi pada tahun 2020 diperkirakan akan menurunkan jumlah pengeluaran umat muslim tahun ini sebesar 8%. Seluruh sektor industri halal seperti keuangan syariah, makanan, farmasi, kosmetik, busana muslim, dan media diperkirakan akan kembali ke level sebelum pandemi pada akhir tahun 2021 kecuali sektor pariwisata. Pengeluaran umat muslim diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun US dollar pada tahun 2024 dengan kumulatif annual growth rate sebesar 3,1%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya bisa teman-teman lihat pada tabel tersebut. Nah, tabel tersebut adalah tabel indikator skor rank by sektor, yaitu dari State of the Global Islamic Economic Report. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk sektor industri halal GIEI itu negara Oh, suaranya habis. Hilang ya? Halo, suara saya terdengar? Ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator skor rank by sektor. Nah, pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pada sektor GIEI, skor tertinggi itu adalah negara Malaysia dengan total skor 290,2. Selanjutnya untuk sektor halal food juga masih negara Malaysia dengan total skornya 209,8. Selanjutnya untuk sektor Islamic Finance masih negara Malaysia dengan total skor 389. Selanjutnya sektor Muslim Friendly Travel juga masih negara Malaysia dengan skor 98,3. Selanjutnya untuk sektor modest fashion, skor tertinggi adalah dari United Arab Emirates dengan total skor 235,6. Selanjutnya untuk sektor farmasi dan kosmetik, itu ada negara Malaysia dengan total skor 80,2, dan sektor media and recreation itu tertinggi adalah United Arab Emirates dengan total skor 125,3. Selanjutnya, meskipun keadaan industri halal global menurun karena COVID-19 saat ini, namun sudah banyak perkembangan signifikan dalam ekonomi Islam yang dipengaruhi oleh akselerasi digital, disrupsi pada rantai pasokan global, dan meningkatnya investasi terkait keamanan pangan oleh pemerintah. Ekonomi Islam global sendiri dipengaruhi oleh beberapa pemicu. Yang pertama dari demand side drivers, yaitu yang pertama ada populasi muslim yang banyak dan pertumbuhannya cepat. Pada tahun 2019 sendiri, populasi muslim mencapai 1,9 miliar,
dan diperkirakan akan mencapai 3 miliar pada tahun 2060 dengan mayoritas populasi berumur 15 sampai 59 tahun. Kedua, gaya hidup dengan nilai-nilai Islam. Di negara mayoritas muslim, 90% populasinya menganggap bahwa agama itu sangat penting. Yang selanjutnya, konektivitas digital. Digitalisasi di berbagai sektor industri halal saat ini sangat membantu perkembangan sektor industri halal. Yang keempat, pertumbuhan konsumsi beretika. 66% konsumen global bersedia untuk membayar lebih banyak untuk produk yang diolah dengan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya dari supply side drivers. Yang pertama, pertumbuhan perdagangan intra-oki. Pada tahun 2018 sendiri, ada 31 negara anggota OKI yang sudah memenuhi target perdagangan intra-oki sebesar 25%. Kedua, meningkatnya regulasi dan sertifikasi halal dari pemerintah. Ketiga, partisipasi brand global ternama. HSBC, Citi, dan Mastercard menawarkan produk keuangan syariah, serta ada juga Nestle, Carrefour, Walmart, dan Whole Foods yang menyediakan produk halal. Yang keempat, strategi ekonomi Islam nasional. Saat ini sudah banyak negara yang sudah menerapkan strategi pengembangan ekonomi Islam. Selanjutnya, berdasarkan penelitian oleh Azam dan Abdullah pada tahun 2020, terdapat beberapa faktor-faktor yang memicu pertumbuhan industri halal global, yaitu yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk muslim. Kedua, pertumbuhan PDB di negara muslim. Pertumbuhan PDB salah satunya dipengaruhi oleh ekspor, di mana ekspor produk halal diperkirakan akan melewati 1 miliar dolar pada tahun 2030. Mana ekosistem ekspor di industri halal terdiri dari 4 komponen, yaitu inventory yang berkelanjutan, pemrosesan yang canggih, sertifikasi halal, dan juga pendanaan. Yang ketiga, meningkatnya pemain di industri halal yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya kesadaran akan kualitas produk dan potensi pasar industri halal. Yang keempat, meningkatnya penawaran gaya hidup muslim, baik dari makanan, pariwisata, fashion, media, farmasi, ataupun kosmetik. Namun, di samping itu, industri halal global masih menemukan beberapa tantangan. Adapun tantangan dalam industri halal global yaitu yang pertama, belum adanya standar halal yang diadopsi secara global. Kedua, menjaga integritas produk halal melalui rantai pasokan dan manajemen logistik dari hulu hingga hilir. Ketiga, tantangan pada sektor fashion, yaitu adanya beberapa negara yang masih melarang adanya busana muslim. Yang keempat, tantangan pada sektor media dan rekreasi, yaitu kurangnya diversifikasi produk. Dan yang terakhir, kurangnya standarisasi dan persediaan bahan-bahan yang digunakan dalam sektor farmasi dan juga kosmetika. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan standar halal. Standar halal adalah referensi resmi yang digunakan dalam sertifikasi halal. Standar halal setiap sektor industri itu berbeda-beda. Di industri makanan, kosmetik, tempat pemotongan, restoran, wisata halal, itu semuanya berbeda-beda. Lalu, terdapat 3 skenario mengenai standar halal. Yang pertama, beberapa negara memiliki standar halalnya masing-masing. Bahkan, dalam satu negara, terdapat organisasi-organisasi berbeda yang memiliki standar halalnya sendiri. Seperti di Indonesia, Malaysia, Australia, Jepang, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, ada negara dengan mayoritas non-muslim lebih memilih untuk mengikuti standar halal yang telah diakui secara internasional atau yang sering dijadikan referensi internasional. Misalkan Standards and Metrology Institute for Islamic Countries atau Standar Halal Indonesia dan Malaysia. Lalu skenario yang ketiga, negara yang tidak memiliki standar halal resmi untuk sertifikasi halal. Lalu selanjutnya permasalahan mengenai standar halal. Saat ini standar halal itu belum harmonis atau belum adanya satu standar halal yang diterima oleh seluruh lembaga regulator di setiap negara. Hal ini sulit diterapkan karena adanya perbedaan interpretasi hukum Islam di masing-masing mazhab. Lalu, perbedaan standar halal ini memicu kompetisi tidak produktif antar negara mengenai mana standar halal yang terbaik. Perbedaan standar halal ini juga menyebabkan kesulitan serta kebingungan pada konsumen dan produsen. Contohnya,
Produsen yang ingin memasarkan produknya di 3 negara berbeda dengan standar halal yang berbeda. Maka produsen tersebut akan melewati 3 proses sertifikasi yang berbeda, mencetak 3 logo halal yang berbeda, dan proses sertifikasi ini memakan banyak waktu dan biaya. Kesulitan ini menyulitkan perusahaan untuk berkembang di pasar internasional. Berdasarkan penelitian oleh Johan pada tahun 2018, membuktikan bahwa benar adanya halangan dalam perdagangan bebas yang diakibatkan oleh perbedaan standar halal antara Malaysia dan Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan harmonisasi standar halal yang diakui dan diadopsi oleh seluruh negara. Sebagai tanggapan atas permintaan yang semakin menguntungkan untuk produk halal, jelas bahwa semakin banyak operator halal yang berusaha untuk mendapatkan sertifikat halal dan diakui kepatuhan halalnya dengan berintegrasi ke dalam sistem logistik halal. Nah, hal ini terlihat dalam tren terkini, yang mana pelaku industri global mulai menerapkan sistem logistik halal, diantaranya seperti Nestle, McDonald's, KFC, Tesco and Carrefour, MISC, CIMB, Al-Nason, sama Al-Islami. Nah, kriteria penentuan keputusan untuk terlibat dalam rantai pasokan halal itu ada 4. Yang pertama yaitu persyaratan regulasi di pasar internasional dan atau lokal. Yang kedua, sertifikasi halal yang diperoleh dari lembaga yang diakui. Yang ketiga, biaya tidak berwujud dan berwujud yang dikeluarkan dalam operasi. Yang keempat, kewajiban terhadap moral dan agama. Dalam hal subkriteria, ada 5 partai yang memainkan peran penting dalam menanggapi kepatuhan halal, seperti produsen, operator gudang, transporter, pengecer, dan pelanggan sebagai pengguna akhir. Beberapa solusi untuk tantangan industri halal global. Yang pertama yaitu industri makanan halal sudah berproses menuju standarisasi regulasi halal, yaitu dengan penerbitan 5 standar halal baru untuk negara OKI dan SMIIC. Nah, standar halal untuk sektor lain juga sedang dikembangkan. Langkah ini dapat dilanjutkan dengan adanya dukungan dari pemerintah di masing-masing negara. Yang kedua, di negara Malaysia sedang mengembangkan sistem logistik halal yang lebih canggih dengan pendirian Malaysia Nippon Express untuk logistik makanan halal dan farmasetika serta Malaysia Airlines Berhad Cargo. Yang ketiga itu memperluas variasi produk dan cakupan konsumen fashion halal untuk muslim dan juga non-muslim, meningkatkan branding dan campaign mengenai fashion halal yang sustainable. Yang terakhir, menciptakan media dan rekreasi bertema Islam yang dapat diminati secara global, terutama untuk generasi muda, seperti film, games, dan animasi. Perlu juga pendanaan yang layak untuk kreator media Islami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pembahasan dari kelompok 3 ya? Iya Pak, izin bertanya dari kelompok 3. Saya Olga. Mau nanya ke kelompok 4. Tadi kan disebutin tentang standar halal dan regulasi halal di beberapa negara, termasuk di negara muslim, mayoritas muslim dan negara minoritas muslim. Nah, gimana cara negara non-muslim itu menentukan standar halal mereka? Soalnya kan di sana muslimnya lebih sedikit kan, sumber daya muslimnya. Tapi ada di beberapa negara yang justru malah katanya lebih menghargai sektor halal itu sendiri. Gimana cara mereka menentukan standar halalnya? Sama contohnya. Bisa dimengerti nggak? Baik, terima kasih Olga. Oke.
izin masuk dari kelompok 3 ingin menanggapi dan ingin bertanya juga nih ke kelompok 4. Pertama-tama saya mau menanggapi dulu terkait PPT dari teman-teman kelompok 4, PPT dari kelompok 8. Menurut saya PPT-nya sudah cukup jelas, cuman mungkin di beberapa penyampaian seperti di tabel itu kayak kalau dari saya pribadi tuh seperti kolom kayak kolom terkait negara-negara terkait hal industrinya itu nggak dijelasin nih, maksudnya GIE itu apa gitu kan gitu. Terus di yang PPT pertama di PPT bagian PPT halal tuh juga dari saya pribadi tuh kurang mendapat penjelasan yang lebih jelas gitu. Terus untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya ke kelompok 8. Kan dari PPT kalian itu disajiin ada solusi untuk tantangan industri global ya. Nah, itu kan untuk negara global dan di situ kan ada kayak Malaysia. Ada nggak sih spesifik contoh solusi yang dilakuin sama pemerintah Indonesia buat ngadepin tantangan industri global ini? Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ersa. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin masuk dari kelompok 3, kelompok pembahas. Apa mau bertanya bisa kepada kelompok 8? Bisa, Ika. Ya, mau nanya tadi ada penjelasan mengenai digitalisasi dalam industri halal. Nah, yang ditanyakan apa sih bentuk atau contoh dari digitalisasi industri halal itu? Terima kasih. Baik, Ika, terima kasih. Dari kelompok 3, kelompok 8, apakah ada yang ingin? Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ika mengenai digitalisasi industri halal ya. Jadi contohnya itu saat ini, apalagi setelah adanya COVID-19, seluruh industri halal mulai menerapkan teknologi agar bisa menjangkau lebih luas lagi. Contohnya, seperti industri fashion yang sekarang sudah banyak yang memasarkannya lewat online. Dan juga pada produksi barang halal juga sudah menerapkan teknologi yang lebih canggih untuk mengefisiensikan biaya. Begitu, Ika. Oh ya, baik. Terima kasih jawabannya untuk kelompok 8. Iya, sama-sama, Ika. Halo, Vivi dari kelompok 3 tim pembahas. Apakah diperbolehkan masuk? Iya, Vi. Oke, aku mau nanya. Jadi tadi kan sempat disebutkan tentang industri logistik di Malaysia yang udah terstandarisasi halal gitu. Nah, itu contohnya bagaimana dan apakah Indonesia juga perlu menstandarisasi industri logistik untuk menjadi halal dan urgensinya tuh seperti apa gitu jika harus. Terus
Mungkin mau nanya lagi satu lagi buat yang tadi terakhir banget itu kalau nggak salah aku dengar tentang animasi ya. Itu kan banyak sih ya udah sekarang animasi-animasi tentang Islami kayak gitu dan tapi kita masih ibaratnya masih terkalahkan oleh animasi-animasi yang canggih banget dari Amerika mungkin ya. Nah, itu gimana cara brandingnya biar animasi-animasi halal dan Islami itu terekspos gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Vivi. Kelompok 8 izin untuk berdiskusi dulu. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Tadi pertanyaan yang pertama terkait dengan bagaimana caranya menentukan standar halal di beberapa negara dan juga contohnya. Dari artikel yang saya baca, sedikitnya ada 41 lembaga sertifikasi halal dunia menentukan standar kehalalannya merujuk kepada acuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Jadi menurut Sekjen World Halal Council yang bernama Lukmanul Hakim, lembaga-lembaga tersebut berasal dari negara-negara ASEAN, kemudian juga negara Kanada, Inggris, Belanda, Belgia, Turki, Jepang, dan Amerika Serikat, yang dimana negara-negara tersebut memang sudah bertekad untuk menjadikan standar sertifikasi halal Indonesia sebagai standar halal internasional. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Olga. Oh, Iya Pak. Mohon maaf, Pak, minta waktu sebentar. Apakah boleh? berat ya. Assalamualaikum, apakah masih diperbolehkan untuk bertanya? Silakan.
Oke, saya Vira Dinda, izin bertanya. Menurut kelompok Anda, sertifikasi halal itu diperlukan tidak untuk seluruh jenis barang yang beredar di masyarakat, seperti misalnya fashion baju, kayak kacamata, atau buku atau majalah seperti itu. Kalau iya, bagaimana cara menentukan standarisasi halal pada produk-produk yang sulit dicek di lab atau sulit untuk mengeceknya? Seperti itu sih, terima kasih. Baik, terima kasih Vira. Saya izin menjawab ya untuk pertanyaan Vira. Menurut kelompok kami, perlu ada sertifikasi halal untuk produk-produk yang seperti itu. Mungkin untuk produk yang tidak bisa dicek di lab, maka bisa menerapkan ini sistem logistik halal, karena dari situ akan dinilai prosesnya dari hulu hingga hilir. Seperti itu Vira. Apakah bisa diterima? Boleh menanyakan lagi? Boleh. Kalau misalkan seperti itu, bukankah prosesnya lebih sulit untuk kayak sebagai produsennya yang ingin mengajukan sertifikasi halal, prosesnya lebih lama dan ribet. Apalagi tadi untuk setiap negara standarisasinya juga berbeda-beda kan. Kalau kayak gitu, apakah orang-orang yang basisnya mungkin non-muslim atau memang dia tidak ya pokoknya dia ingin pasarkan barangnya untuk ke halal yang kayak gitu, tidak menyulitkan orang-orang yang kayak males gitu jadinya karena prosesnya ribet kayak gitu. Iya baik. Iya saya setuju bahwa dengan keadaan yang sekarang, dengan standar yang masih berbeda-beda, akan sulit. Namun saat ini sudah ada badan dari OKI yang tadi saya sebutkan, yaitu yang SMIC. Nah, itu badannya saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan standar yang dapat diadopsi secara global. Mungkin saat ini baru fokus kepada makanan ya, dan mungkin di masa depan akan bisa untuk membuat standar halal di berbagai sektor industrinya yang diadopsi di seluruh negara. Begitu Vira. Oke, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan yang Ersa, tantangan Indonesia dalam industri halal global itu yang pertama itu di Indonesia itu industrinya itu masih sangat bergantung dari impor, jadi sangat sulit untuk memastikan produk itu halal atau tidaknya kalau barang itu dari negara lain. Nah, yang kedua itu tren sustainability global yang tidak terhindarkan. Nah, di mana di mana produksi dan ekspor yang ramah lingkungan menjadi kewajiban itu menjadi syarat banyak negara serta pengembangan biosolar. Terus industri kecil dan menengah yang masih tertinggal di negara kita. Terus selanjutnya itu infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Misalnya teknologi seluler masih mengadopsi 4G, sedangkan di luar negeri itu masih 5G gitu-gitu, yang kayak gitu kita masih tertinggal. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Vivi tadi juga, seperti kartun-kartun yang di Malaysia itu sudah lebih maju, di Indonesia belum. Itu sih tantangannya gitu. Apakah sudah menjawab?
Makasih Vira atas jawabannya. Cuman mungkin sebenarnya tadi saya tuh nanyanya solusinya sih, solusi konkret buat Indonesia ngadepin tantangan industri halal global ini gitu. Oke, terima kasih Ersa pertanyaannya. Untuk solusinya dari tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan itu, di mana kita memproduksi barang itu sendiri dengan standar halalnya Indonesia yang kita punya, terus tidak bergantung dengan negara lain untuk bahan bakunya, serta menjadikan teknologi-teknologi di Indonesia itu untuk digitalisasi produk halalnya menjadi lebih canggih lagi, seperti itu Ersa. Apakah sudah menjawab? Sudah. Oke, makasih Zafira dan kelompok 8. Izin bertanya kepada kelompok 8, apa diperbolehkan? Iya, silakan Nisa. Oke. Melanjutkan pertanyaan Vira tadi, apa yang menjadi kendala atau kesulitan secara setelah pandemi itu kan diperkirakan sektor industri halal itu akan meningkat pada kondisi sebelum pandemi. Nah, kecuali sektor pariwisata itu kenapa? Sebabnya kenapa? Kalau sektor pariwisata itu belum bisa kembali lagi di akhir tahun 2021. Baik, terima kasih Nisa. Apa bisa dipahami? Bisa. Saya ingin menjawab pertanyaan Herunisa terkait pertanyaan apa yang menjadi kendala atau kesulitan setelah pandemi di sektor pariwisata itu, di mana kurangnya kepercayaan masyarakat untuk keamanan dan jaminan itu sendiri, seperti itu. Kayak kalau di era pandemi ini kita untuk aktivitas seperti biasa aja itu masih dilanda ketakutan akan virus seperti itu. Apalagi walaupun setelah pandemi ini diperkirakan akan naik, tapi tetap saja orang harus mempunyai bertahap gitu untuk kepercayaan dirinya lagi kalau berpariwisata, melakukan kegiatan wisata itu sudah aman untuk dilakukan, seperti itu Nisa. Apakah menjawab? Iya Vira, sudah. Terima kasih Vira. Sama-sama. Iya Adip, silakan. Ya, Adip mau nanya terkait kita ngeresmiin halal certification di luar negeri itu ada bedanya nggak sama yang kita lakuin di sini di Indonesia? Terus kenapa kalau emang beda itu alasannya kenapa ya? Sekian. Jelas gak pertanyaannya, Vira? Boleh diulang sekali lagi, Adip? Kayak kita tuh misalkan Adip punya produk, terus itu tuh untuk membuat halal certification-nya di luar negeri, contoh tadi di Malaysia yang produk halal di kosmetiknya itu tertinggi misalkan, itu tuh untuk membuat sertifikat halalnya itu bukan regulasi, kayak step-stepnya itu tuh sama nggak kayak yang di Indonesia? Kalau beda, kenapa ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Adip. Ya, sama-sama Vira. Saya akan menjawab pertanyaan Adip. Jadi standarisasi setiap negara di dunia ini masih berbeda-beda, belum ada penyeragaman halal yang sama itu seperti apa. Contohnya di beberapa negara yang saya baca itu ada penyalahgunaan sertifikasi halal yang mengacu pada kurangnya pemahaman tentang halal. Misalnya kasus misspellingnya itu seperti yang mengatakan bebas babi. Nah, terus halal ini bebas babi,
tapi belum tentu halalnya ini sama kayak yang di produk di Indonesia. Terus ada juga di sana halal katanya, tapi babi gitu, tapi dibantai menurut syariah Islam seperti itu. Nah, penyalahgunaan logo halal di negara ini, di negara lain itu sebenarnya benar di mereka, tapi di bagi negara kita itu kan salah gitu. Jadi berapa perbedaan dan variasi mendasar sih seperti itu interpretasi halal di negara-negara lain yang masih belum terselesaikan. Seperti itu, Adit. Ya, terima kasih Vira. Ya, sama-sama. Dari Adib terakhir ya. Dah. Terima kasih pada kelompok. Ada closing statement nggak? Silakan. Kesimpulan. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? 8, Pak. 8 yang dibahas oleh kelompok 3 ya. Dan juga penanya-penanya yang lain. Nah ini sebenarnya masih kelanjutan ya dari pertemuan kedua dan ketiga. Kedua itu lebih ke metodologi pengukuran gitu ya. Yang kemarin kita sudah bahas terkait masih struktur industri halal tapi sektoralnya. Nah sekarang kita akan bahas lebih makro ya, makro secara internasional. Nah sebagaimana sudah saya share dulu ya kepada kalian, ini dinamis ya sifatnya, sangat dinamis perkembangannya. Tadi juga sudah disebut ya bahwa struktur ekonomi halal secara global itu, dan kita harus mengikuti ya standar-standar global itu dengan report terbaru ya, dengan report terbaru. Di sini ada misalnya Salam Gateway ya. Salam Gateway ini Global Islamic Economy Report ya. Nah, kalian bisa download ya. Bisa download. Tetapi yang kalian coba rangkum 3 paper yang sudah disampaikan ke Soki ya. Ke Soki itu ada 3 hal yang bisa kita rujuk ya. Sangat bagus. Nah, ini kalian bisa download ya. Ini Salam Gateway ya. Di sini ada dinar standar ya. Dinar standar. Nah, kebetulan sekali gitu. Tadi itu saya dapat email ya dari Pak Sabta gitu kan. Sabta Nirwandar gitu ya. Jadi saya 2 tahun ini saya terlibat dalam penyusunan ini halal Indonesia Halal Ekonomi ya report. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke halal food report gitu ya. Dan tadi juga dibahas Indonesia Islamic Fintech Report ya 2021-22 ini kan yang belum ya. Nanti ini baru akan dibuat gitu ya karena ini merupakan hasil audiensi Pak Sabta Nirwandar. Pak Sabta Nirwandar ini yang mungkin kalian sudah tahu ya. Beliau adalah Chairman Indonesia Halal Life Center. Beliau juga adalah wakil Menteri Pariwisata ya di zaman Pak SBY kalau tidak salah. Nah kebetulan beliau sekarang sangat fokus ya ke halal lifestyle center ya, ke halal tourism ya terutama gitu ya. Nah satu hal yang sekarang cukup challenging buat kita gitu ya, bahwa Indonesia kan negara agraris gitu ya, negara yang basisnya food gitu ya, basisnya itu berdasarkan komoditas pertanian. Nah sehingga challenge-nya adalah bagaimana kita meningkatkan value added dari pertanian ini, tentu saja menjadi food gitu ya, yang selama ini memang masih dilakukan oleh Thailand gitu ya. Nah kita juga di sini akan didukung oleh
GAPMI ya. GAPMI ini Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, ini Pak Adi Lukman. Nah ini beliau juga adalah alumni IPB nih, alumni IPB ya, Fateta ya. Jadi memang tugasnya, mungkin kalau kalian tahu Inako ya, nah, beliau ini owner lah Inako gitu ya. Nah kebetulan ini beliau non Muslim ya, beliau non Muslim tapi sangat concern ke isu-isu halal gitu. Karena bagi industri gitu ya, bahwa halal itu adalah market ya, potensial market gitu untuk bisa kita masuk ke dalamnya. Nah, kemudian kita juga akan menyusun Indonesia Islamic Fintech Report ya. Nah, ini melalui DEX ya, BI ya, Bank Indonesia. Nah, kita akan dibuat ini berdasarkan ini ya, IHLC ini Indonesia Halal Lifestyle Center dengan IPB ya, OSP dan dengan Dinas Standar ya. Nah, Dinas Standar itu yang mengeluarkan report ini ya, yang mengeluarkan report ini. Ya, jadi Dinas Standar itu fokusnya sekarang nih ke Indonesia, karena yang dilihat dari Indonesia itu adalah satu food ya, kedua tourism ya, yang kedua tourism gitu. Jadi Indonesia harus bisa berperan ke dalamnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait itu isu-isu yang berkembang. Di sini bisa dicek juga nih isu-isu apa yang sekarang berkembang ya. Di sini isu-isu misalnya kalian harus tahu ya, sekarang COVID gitu ya, COVID. Nah sekarang Islamic Finance oke, gitu ya. Isu ke depan Muslim expenditure on travel ya will only reach pre-pandemic by 2023. Jadi tadi ada pertanyaan juga ya, bahwa kenapa ini tourism tidak bisa secepat food gitu ya. Kalau food kan pasti ketika pandemi pun kita masih ingat food ya, masih butuh food ya, makanan gitu ya, minuman dan seterusnya ya. Jadi recovery-nya itu pasti lewat food. Tapi kalau tourism tentu saja ini tidak bisa instan ya, karena mobilitas juga masih dibatasi sekarang kan, belum full gitu ya. Vaksin mungkin ya sudah ada efektivitasnya to some extent, tapi belum 100% gitu ya. Nah nanti juga ini on apparel and footwear in 2020 itu less ya. Ini ada sifatnya ada proyeksi ya, bahwa 2020 ya, ini indikasi kenapa sih, apa sih apparel apa footwear itu apa sih. Jadi kalau kalian lihat riset ya, banyak sekali proksi ya, proksi indikasi perekonomian. Kita tidak bisa mengukur semuanya, tetapi misalnya kenapa sih ini berarti ya report ini, karena apa? Less on apparel and footwear ini mengindikasikan bahwa pengeluaran ke sifatnya non esensial gitu ya, yang kebutuhan tersier atau sekunder gitu ya, berkurang. Artinya sekarang lebih fokus dulu ke food dulu gitu ya, ke food dulu, sehingga ini indikasi bahwa sektoral itu tidak adjust secara signifikan, tidak secara instan gitu ya. Nah itu ya. Nah ini juga sama ya, farmasi juga gitu ya. Ini tren-tren global ya. Terus kosmetik, tapi kalau kosmetik wah ini luar biasa ya. Ingat di tahun 2024 ya, bahwa akan ada 76, ini berarti naik 10 miliar US dollar ya dalam waktu 5 tahun ya, di semacam Wardah dan kawan-kawan itu ke depannya. Makanya ini ada rising sector ya, rising sector not only nasional but also global ya, ya. Media recreation juga sama ya. Kalau media recreation relatif lebih cepat ya. Di 2021 sudah oke lah, sudah. Tadi kalau yang sifatnya tadi tourism baru 2022 ya. Itu kira-kira report-report ya yang bisa kita coba kalian bisa cek ya, Salam Gateway ini ya. Ini statusnya Dinas Standar ya.
Islamic Finance kita sudah mafhum lah ya kalau Islamic Finance. Oke, itu kira-kira terkait isu-isu global yang bisa kita perhatikan ke depannya. Selanjutnya di catatan yang lain ya. Nah, 3 paper ini ya. 3 paper ini, yang pertama paper ini ya. Sudah kalian baca ya? Sudah kalian terima ya? Nah, ini coba ya. Ini saya memandu kalian aja lah. Bahwa global halal industry ini dihitung dari mana? Coba. Global halal industry itu dihitung dari mana? Ya tentu saja dari sektor-sektor yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Dari sektor-sektor yang sangat relevan terkait atau sangat terkait dengan halal ya. Sangat terintervensi oleh value ya. Terintervensi oleh value. Yang paling utama kan food ya. Tapi kan bukan hanya food, juga pakaian ya. Dan juga jasa. Nah ini proyeksinya dari jumlah muslim ya, jumlah muslim ini ternyata kebanyakan muslim population itu adanya di mana? Di South Asia and Asia Pasifik ya. Jadi di South Asia dan Asia Pasifik. Ya, Asia Selatan ya, di India gitu ya. Dan juga termasuk di Indonesia ya. Jadi ini 62%. Bayangkan kalau kita menguasai ini saja ya. Kita menguasai South Asia dan Asia Pasifik saja sudah menguasai 62% ya. Tapi belum dikomparasi dengan daya beli tentu saja. Kalau dia beli ya di sini juga meningkat ya, tetapi di Middle East ini 20% ya. Di Middle East itu 20%. Tetapi daya beli mereka relatif lebih tinggi ya daripada di Southeast Asia dan Asia Pasifik ini. Ya. Ada juga bahkan di Europe ya. Di Europe itu 2,7% ya. Ini overall ya. Kalau dibandingkan dengan misalnya Jerman tuh bisa 10%, Inggris 7-8%, ya Prancis juga banyak. Konsentrasi 3 negara itu ya, Inggris, Prancis, Jerman tuh sangat besar ya. Pokoknya di kota-kota besar ya, bahkan kalau kalian cek ya, ibu kota Uni Eropa itu mana di Brussels ya, atau di Brussels atau orang di sana itu mungkin udah sampai 20% di sana itu. Ya, udah sampai 20%. Di Manchester itu mungkin 15-20% muslimnya. Lebih banyak ya, di kota-kota besar lebih banyaknya, tapi ini overall saja Europe itu 2,7%. Ya, sementara di sini mungkin masih kecil ya, kalau di South America dan North America itu masih kecil. Nah, kira-kira ini kan negara muslim ini oke nih, antara Asia dan Asia Pasifik dengan Middle East itu kan udah oke. Jadi kalau intra-oki diberdayakan saja ini sudah luar biasa ya. Kita sudah mengcover 80% kan, sudah mengcover 80% jumlah penduduk muslim gitu kan. Artinya intra-trade oki itu yang harus dijalankan ya. Intra-trade oki itu harus dikuatkan. Selama ini kan oki ini masih net importir ya. Net importir kalau kita anggap oki sebagai satu negara gitu ya. Net importir untuk even food ya. Dari mana? Adanya dari Brazil sini, dari mana? Dari poultry-nya, terus dari Australia gitu kan, terus dari negara-negara yang lain. Jadi even ini adalah bukan hanya tantangan Indonesia, tapi juga tantangan negara-negara muslim ya, untuk sama-sama bisa at least ya mengkonversi import itu menjadi intra-trade ya, jadi intra-trade negara oki ya. Oke, bahkan itu Muslim sendiri ini adalah sekarang sudah 30% dari total world population ya. Jadi inilah yang dijual kepada perusahaan-perusahaan multinasional ya. Kalau ingin mengcover, dan ini mereka itu relatif lebih strict ya terhadap agama. Biasanya food itu terakhir ya. Jadi kalau kita punya kenalan tuh orang Eropa gitu ya, itu food itu terakhir gitu ya. Walaupun mereka mungkin tidak taat gitu ya, tidak taat pada agamanya, tapi at least mereka itu tidak makan dari daging babi. Itu yang paling terakhir banget. Artinya itu mereka tuh sangat concern terhadap halal ekonomi ya, halal produk gitu ya. Ya. Di sini juga ada dilihat potensial growth sektor ya.
Jadi potensial growth sector itu, nah ini tadi kita sebut ya, ternyata kosmetik and personal care itu yang paling luar biasa tinggi ya. Jadi personal kosmetik dan personal care. Kalau food, kalau agriculture atau food itu relatif ya bukan tidak besar, tapi kan relatif stagnan kan. Kalau kita makan 2 piring ya 2 piring saja kan tiap hari atau 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi kalau kosmetik atau personal care atau di sini pharmaceutical itu luar biasa. Luar biasa ini potensialnya ya. Ya. Nah, ini growth-nya tinggi ya. Ini kan semacam sangat tinggi ya growth-nya itu. Coba bayangkan dari tahun 2004 atau 2003 ini 204 menjadi 700 itu kan. 500 ke 700 itu hampir 2 kali lipat mungkin 70%-nya ya. 70%-nya hanya dalam waktu tidak sampai 20 tahun. Ya, besar sekali gitu. Ya, itu report-report yang bisa kalian cek ini sektoralnya masing-masing ya. Dan ini juga sebenarnya ada di report yang tadi saya sebut ya, dia Salam Gateway itu. Ya, Salam Gateway ini. Saya punya edisi 2019-nya ya. 2019-nya 2019-nya ya. 2019-nya bisa kalian cek, ini relatif tidak terlalu jauh ya perbedaannya kalau dalam setahun, tapi memang Indonesia sudah mulai menunjukkan gitu ya, sudah menunjukkan kayak singa baru bangun dari tidur ya. Ya karena apa ya, proses-proses certification dan juga proses-proses awareness dari penduduk Indonesia itu semakin aware ya, dan bahkan sektoral ya yang dari Indonesia itu sudah mulai aware terhadap isu-isu halal gitu ya. Bahkan bukan hanya dari sisi tadi disebut ya, ada demand driven, ya ada juga supply side driven ya. Jadi ada dari sisi demand-nya memang Muslim itu membutuhkan ya. Dari sisi supply-nya juga perusahaan juga mau tidak mau karena ada demand yang potensial itu, maka mau tidak mau mereka juga harus memfasilitasi untuk bisa menyediakannya. Ya, itu isu yang kedua ya. Terus apalagi yang kita perlu catat ya. Nah, ini global halal industry ya, realities and opportunities. Nah, ini paper ya. Kalau ini paper dari IUM ya. Memang kenyataannya, sebenarnya saya ada komparasi paper ini ya. Ada komparasi paper ini. Nah, paper ini memang menyediakan realita bahwa halal ekonomi itu tidak semuanya, ini relatif sama ya, ini sama ya. Ini di report dari yang tadi ya, 177, dan juga ini tadi sama ya. Jadi kalau kalian nanti melakukan penelitian ya, itu jangan langsung serta-merta kita buat, ya terutama yang makro ya, itu cek dulu secara report internasional itu ada ya, cek secara internasional, cek dulu ada nggak, kalau tidak ada baru kita bangkitkan data itu ya dengan metodologi. Nah, ini paper ini menyediakan gap sebenarnya ya, gap antara potensi dengan supply-nya ya, gap antara potensi dengan supply-nya. Jadi memang masih cukup tinggi gap-nya ya, sehingga itulah tantangan ya, opportunity, tantangan sekali opportunity bagi siapa, bagi kita semua gitu kan, untuk bisa mengisi gap-gap tersebut gitu ya. Dengan cara apa ya, tadi bisa dari sisi regulasinya, bisa dari sisi industrialnya, bisa jadi dari sisi perdagangannya ya. 3 ya berarti ya, setidaknya 3. 1, untuk menangkap gap ini tentu saja dari sisi regulasinya ya. Kedua dari sisi industrialnya. Dari sisi industrial berarti kan Kementerian Perindustrian ya, bagaimana meningkatkan value added daripada produk bahan mentah menjadi barang jadi atau setidaknya setengah jadi gitu ya. Itu ada concern halal di sana. Yang ketiga adalah perdagangannya. Bagaimana marketingnya, bagaimana brandingnya, bagaimana bersaingnya gitu kan. Bagaimana bersaingnya. Jadi perdagangannya gitu. Kalau perdagangan berarti kan jangan sampai misalnya halal certification ini malah mendiscourage
malah menurunkan kompetitivitasnya gitu loh. Jadi antara efisiensi ya dari sisi supply itu dengan marketing itu kadang-kadang kan suka ada trade off ya. Di satu sisi untuk ada concern halal ya, tapi dari sisi yang lain karena ada penetapan certification dengan premium risiko dan seterusnya, ini menyebabkan produk halal itu tidak bersaing gitu ya. Belum lagi ada gap-gap kelembagaan dan seterusnya kayak tadi dibahas tentang perbedaan regulasi halal gitu ya. Yang terakhir ini dari BI ya. Ini dari BI. Jadi emerging halal unicorns ya. Jadi sekarang kan musimnya unicorn gitu ya. Atau dekakorn gitu ya. Tapi at least ya kita buat unicorn, bagaimana nih caranya? Ya, caranya. Nah, dari sini dipaparkan ya, ini PowerPoint sebenarnya di BI itu ya disampaikan di sini tadi sudah kita bahas ya. Ini OKI ya. OKI itu ingat loh, OKI itu kalau kita cek ya negaranya itu 57 negara ya. Nah, OKI ini adalah sebenarnya dengan 57 negara ini, OKI ini adalah organisasi multinasional kedua terbesar setelah PBB ya. Setelah PBB, kalau PBB kan semua negara gitu ya. Kalau OKI ini sebenarnya yang kedua setelah PBB gitu. Ya, dan ini variasinya juga kuat ya. Negara basis agriculture ada gitu kan. Ada basisnya natural resource dari sisi migas itu kan, negara-negara Middle East ya. Ada negara miskin juga di Eropa gitu, di Afrika ya, ada negara yang memang harus masih berkutat dengan kemiskinan, kelaparan dan seterusnya ada. Jadi challenge negara OKI itu luar biasa ya, luar biasa, sangat tinggi gitu. Nah, tapi at least dari sisi OKI ini sendiri berarti kan at least ya dari situ kan punya potensi halal ya. Dalam hal ini di situ OKI ini kita kecualikan Islamic Finance ya, itu 2,1 triliun US dollar ya, OKI itu ya. Bahkan kalau digabungkan ya dengan Islamic Finance yang ditambah 2,4 triliun, ini beda akuntansinya ya. Tapi at least di luar finance itu sudah besar sekali gitu. Nah, selama ini kan masih Islamic Finance ya, ekonomi syariah itu ya. Nah, sekarang ini tadi sudah disebut ya bahwa sekarang itu beyond food and finance ya, beyond food. Kita oke lah kalau finance mungkin lebih duluan kita di Indonesia juga ya. Terus food sekarang sudah mulai kita dengan adanya undang-undang YPH ya kan fokusnya banyak kan ke food nih sebenarnya. Nah, nanti ke depan ini harus mulai nih kita perhatikan pharmaceuticals ya, cosmetics, healthcare products ya, terus travel and tourism ya, fashion, media and recreation. Nah, ini siapa nih? Hotel and tourism juga KNEKS sudah mulai ya, sudah mulai masuk. Coba kalian cek di laporan. Saya mungkin udah bahas mungkin ya. Laporan KNEKS pariwisata ramah Muslim ya. KNEKS ya. Sudah mulai nih. Sudah mulai diperhatikan gitu kan oleh KNEKS. Ya, peringkat daerahnya gitu kan. Peringkat daerahnya ya ini tahun 2020 ya. Sudah mulai ya, Nah, kalian nanti kalau melakukan penelitian, melakukan riset gitu ya, rujuk dulu ini gitu ya. Rujuk dulu ini. Oke. Itu dari sisi Dari sisi overview-nya ya. Nah, reason for growth tentu saja ini youth population ya. Jadi youth population, ingat negara-negara OKI yang tadi saya sebut ya, ini bukan hanya punya keunggulan dari sisi resources alam ya, ya dengan ada tantangan yang lain sebenarnya. Tetapi negara OKI ini juga memiliki keunggulan demografi ya, satu banyak ya, populasi itu kan banyak berarti kan pasar. Yang kedua bukan hanya banyak tetapi rising middle income ya. Satu adalah banyak, yang kedua rising middle income artinya apa? Orang yang tadinya miskin atau poor gitu ya, jadi kemudian punya uang, punya kemampuan untuk bisa membeli barang dan jasa ya
yang halal tentu saja karena mereka muslim gitu ya. Coba bandingkan yang berhaji atau berumroh 10 atau 20 tahun yang lalu dengan sekarang, wah luar biasa perbedaannya. Itu kan sebenarnya rising middle income ya. Dan yang ketiga adalah struktur demografi dari sisi usianya. Dari sisi usianya mereka itu adalah kebanyakan negara oki itu adalah youth population atau productive population ya. Jadi productive population. Productive population itu artinya satu, mereka memang sedang berkonsumsi ya. Orang kan kalau rumah tangga baru kan butuh rumah misalnya atau butuh kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat besar ya berkonsumsinya. Butuh traveling juga gitu kan, butuh financing kan untuk membiayai misalnya mereka butuh rumah untuk membangun rumah pertama kan, sehingga ada Islamic Finance untuk memfasilitasi rumah tersebut gitu ya. Jadi memang youth population ini dua juga sebenarnya, satu dari sisi pasar gitu ya, dari sisi pasar ini adalah pasar yang sangat potensial karena mereka itu rata-rata berkonsumsi. Yang kedua sebenarnya lebih penting dari itu adalah dari sisi produktivitas karena orang yang struktur demografinya banyak youth gitu ya, kalau kalian lihat struktur demografi kan kalau di Eropa bagaimana kebanyakan atau di Jepang kebanyakan struktur usia tua ya. Jadi seperti ini ya bisa dicek ya kalian ya. Demographic structure ya. Kalau saya dicek ya, ini kebanyakan kan kalau di age structure ya. Nah kalau ini di mana nih? Nah ini kalau youth ini segitiganya banyak di bawah ya. Kalau youth. Nah kalau di Jepang atau di negara Amerika misalnya tahun 20, nah ini relatif kan antara youth dengan ini relatif seimbang gitu ya, sehingga ini berat gitu ya, bandingkan dengan misalnya seperti ini ya, kalau seperti ini kan relatif bisa menopang, atau ini yang ekstrimnya ya, seperti ini kan kelihatan, bedakan dengan tadi yang Amerika tadi ya. Nah di negara-negara oki ini kebanyakan seperti ini ya, struktur demografinya gitu ya dari sisi usianya, sehingga itu sangat potensial gitu ya, sangat potensial mereka itu bisa produktif gitu ya. Jadi ini tantangan buat kita ya, sebagai kalian ya, sebagai kaum milenial, sebagai kaum young, sebagai youth gitu ya, itu sangat berpotensi ya kedepannya itu bisa menyumbang growth ya, menyumbang growth kedepannya ya. Nah itu kira-kira ini sih kemudian disampaikan ya bahwa negara-negara mana saja sekarang masih Malaysia dari sisi GIA indicators ya, Indonesia masih urutan berapa ini, tapi 2018 ya, 2020 Indonesia meloncat ya, kayaknya nomor 2 sekarang itu kalau salah ya, sekarang sudah nomor 2 ya. Ini adalah sektornya, sektor apa saja ya, food, finance ya, food itu sekarang sudah hampir ya dengan finance ya. Berarti dari sisi sektor yang lain food itu nomor pertama ya, nomor pertama. Nah ini tantangannya ya, Indonesia ini ya, ini juga saya sebutkan ya di dalam report Renstra saya ke BI di file mana ya, sebentar ini ya, ini ya. Jadi Indonesia ini ya, ini ya ranknya ya, rank Indonesia ini saya kebaca gak? Saya kebaca ya, coba saya cek dulu dah sebentar. Ya bisa on cam semua dulu gak? Ya bisa on cam dulu gak semua? Oke, Oke, ini saya ini nih, saya buka ya. Ini belum semua ini bom ini. Nisa. Coba saya akan tanya nih ya, berdasarkan Ham pakai kacamata Ham. Kemarin nggak pakai kacamata kamu Ham? Kacamata itu Pak Blu-ray. Wih, mantap kali.
Oke, ini Astiani mana Astiani? Astiani ada nggak? Astiani apa nih namanya? Astiani. Astiani ada nggak? Astiani. Oh, nggak ada Astiani? Ada? Masih loading Pak kameranya. Kameranya loading. Oke, nih Ini saya udah tanya dibuka ya. tapi. Oke, ini saya tanya. Ada, Pak. Ini saya tanya, ini artinya apa nih? Ada Pak. Ya, coba jelaskan. Ya nggak apa-apa, coba kamu jelaskan. Masih loading kameranya. Gambarnya loading. Oh, udah jelas, bisa. Udah bisa? Iya Pak, Mas. Padahal udah dibuka kameranya. Wah, oke, saya cek yang lainnya. Ini siapa nih? Belum Pak. Meleni bisa ya? Iya, Pak. Nah, coba artinya apa nih? Report ini artinya apa nih? Coba. Saya jelaskan nggak? Yang mana, Pak? Ya ini semuanya. Yang tabel ini ya, Pak? Ya, tabel Indonesia apa? sebagai big market. Ini Bisa? pengeluaran tiap negara. Ini cuma negara Indonesia ya, Pak? Negara Indonesia di sektor industri ada halal food, Islamic finance, halal travel, halal fashion, halal media, sama halal farmasi. Terus ini ada di tahun 2015 sama 2021. Ya. Terus ini Indonesianya kok ada di tabel yang itu ya, Pak? Ini berarti tahunnya. Ini Indonesia semua. Ini Indonesia semua. Rank itu apa? Rank. Tingkat ranking ataupun Ranking ya, ranking itu apa artinya? urutan. Ya artinya apa? Ini dibandingkan dengan negara yang lain ya, dengan negara yang ada di sini nih. Oh. Ya artinya. Ya Pak, itu berarti. Untuk halal food artinya apa? Untuk halal food itu tingkat pengeluarannya itu nomor 1, paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang ada di tabel sebelah, bukan Pak? Oke, terus yang lain? Terus untuk yang Islamic finance itu tingkat pengeluarannya itu ke-10. Ranking ke-10. Untuk halal travel ranking ke-5, halal fashion juga ranking ke-5, halal media dan rekreasional itu ranking ke-6, terus farmasi dan kosmetik itu ranking ke-4. Oke, ini maksudnya gini, expenditure itu apa sih? Terus player itu apa sih? Tingkat pengeluaran, apa sih Pak? Iya bukan. Iya, apa expenditure itu? Supply apa demand? Konsumen apa produsen? Produsen. Expenditure? Konsumen Pak. Nah, konsumen ya, jelas ya. Coba jelaskan lagi secara lebih ini oleh siapa nih? Tadi berapa menit kameranya? Mau lidak? Oh, kayaknya on cam-nya udah. Ahira.
Bisa jelaskan ya? Nah, coba apa artinya? Coba balik lagi tadi yang tadi dijelaskan oleh Mei. Artinya apa? Posisi Indonesia dalam kancah global itu seperti apa? Pak Ira? Halo? Pak Ira? Mana Pak Ira? Kok nggak ada? Keluar. Pak Ira? Mau lidak? Mau lidak? Pak Ira keluar ya? Coba artinya apa ini? Iya, Pak. Ya. Apa? Yang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman yang sebelumnya, kalau Indonesia itu di sektor industri halal food dia berperan sebagai konsumen terbesar nomor 1 di dunia dibanding dengan negara-negara yang ada di gambar ini. Lalu ya Semakin kecil semakin Islamified. ya. Terus tantangannya apa di sini? Gimana, Pak? Tantangannya apa? Tantangannya Indonesia tuh itu kan di situ dituliskan bahwa sebagai big market. Jadi Indonesia tuh sebagai target pasar yang besar gitu, potensinya besar gitu. Karena masyarakatnya itu mereka mengonsumsi produk-produk yang halal gitu kan. Tapi di sini masih sedikit produsen yang ada di Indonesia gitu, Pak. Ya. Jelas ya. Jadi yang concernnya di sini bagusnya itu yang player ranknya tuh urutannya sedikit ya, rankingnya bagus gitu ya. Nah di sini mungkin nggak ada nih, ya rankingnya nggak masuk gitu ya. Even ketika food ya, food itu bahkan Indonesia masih belum ya, ranking nomor 1 dari sisi pembelian ya atau konsumen. Ya. Islamic Finance ya betul sih expenditure-nya 10 tapi playernya itu nomor 10 juga gitu ya. Farmasi nah relatif juga sama ya semua sektor. Jadi Indonesia itu masih di bawah gitu ya. Dari sisi expenditure juga masih di bawah gitu kan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan gitu ya? Bahkan menurun loh tahun 2015 dengan 2016 tuh rankingnya naik, berarti ranking naik kan berarti kalau tadinya ranking 2 ya ranking 3 gitu kan, berarti menurun ya. Menurun gitu. Nah, kedepannya ini challenge buat kita juga gitu ya. Di kedepannya itu ya bagusnya playernya nomor 1 gitu kan atau nomor 2, expenditure-nya kita bisa ekspor berarti kan expenditure nomor. Gak apa-apa expenditure nomor 1 tapi player juga nomor 1 artinya kebutuhan domestik dipenuhi oleh pelaku industri halal domestik juga gitu kan. Jadi itu tantangannya ya. Nah, itu ke depan gitu ya. Nah, ini disertasi ya. Disertasi mahasiswa IPB ya. Mahasiswa IPB namanya Pak Dwi Purnomo. Ini saya sampaikan dalam pandangan Restra ya di BPJPH gitu ya. Jadi Pak Dwi Purnomo ini memetakan gitu ya antara Indonesia, Malaysia, Thailand kan itu kan face to face ya di antara bertiga ini. Ini yang amazing ini bahwa dalam kerangka Indonesia, Malaysia dan Thailand ya di Growth Triangle ini ya Indonesia itu dipetakan sebagai bagus ya kita itu sebagai pusat acuan sertifikasi halal internasional kita bagus ya. Cuma LPPOM itu bagus ya standarisasinya ya kuat karena kita banyak ulamanya banyak di Indonesia. Tetapi ya kita itu yang cukup mencengangkan disebutkan penyedia bahan baku gitu kan, penyedia bahan baku. Menurut analisa Pak Dwi Purnomo ini ya ini orang Paketa ya disertasinya. Sementara dari bahan baku ini Indonesia ini kemudian dikemas atau diolah oleh Malaysia dan Thailand.
gitu ya. Bahkan pusat asuhan penelitian halal makanan halal itu adanya di Thailand gitu ya. Nah, ini bahkan Indonesia itu masih kalah juga dengan Singapura misalnya ya. Bisa jadi banyak kasus ya. Banyak kasus kita itu diekspor dulu ke Singapura mentahnya, Singapura kemas, kemudian di re-ekspor ya oleh Singapura ke negara oki yang lain, bahkan ke Indonesia sendiri ya. Bahkan kita sudah mulai ada saingan daripada Filipina ya. Dari Filipina itu sebagai pemain baru gitu ya. Jadi ini tantangan ya ke depan itu adalah bagaimana tantangan ke depan itu untuk bisa bersaing gitu dengan face to face dengan negara-negara ASEAN sendiri ya. Di Indonesia memang sudah bagus ya. Nih penelitian halalnya di IPB, UGM ya. Jadi kalian tepat nih kalau ingin mengembangkan halal food ya di IPB gitu ya. Di Chulalongkorn di Thailand ya. Ini cukup Chulalongkorn saja gitu Thailand tuh ya. Antara Malaysia di UPM, USM ya. Singapura National Technical University ya, Singapura gitu ya. Nah itu kira-kira tantangan ke depan mungkin akan saya bahas mungkin nanti di kuliah selanjutnya ya, bahwa bagaimana cara berubah dari expenditure ya to player itu adalah terlihat memang dari semua industri itu masih lemah lah Indonesia ya, masih lemah dalam artian perlu perbaikan, perlu improvement gitu ya, sehingga adalah concernnya adalah bagaimana ya Indonesia itu memiliki komparatif yang tadinya hanya memiliki comparative advantages ya. Komparatif itu berarti kan keunggulan resources ya. Resources itu dalamnya dari sisi melimpah ya, sumber dayanya melimpah gitu ya. Menjadi keunggulan kompetitif ya. Menjadi keunggulan kompetitif. Artinya kan kalau kompetitif berarti kan keunggulan daya saing atau bersaing dan meningkatkan dan memiliki nilai tambah gitu kan. Nah, terutama ya tadi di sektor-sektor tersebut. Nah, isu sertifikasi halal tentu adalah salah satu sentralnya ya. Salah satu sentralnya. Ini kita ya ini report ya. Dengan mungkin akan kita bahas di kuliah-kuliah selanjutnya ya, terkait ini kan masih global ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya meningkatkan komparatif menjadi kompetitif advantages. Ya. Jadi tantangan nih buat kalian nih. Kalian mungkin nanti akan bekerja sebagai di startup misalnya food ya, food sektor, atau kalian bisa juga menjadi regulator ya di BI atau bahkan di KNKS atau juga mungkin di membuat startup yang lain gitu ya. Kalian sekarang sudah harus peka ya terkait isu-isu halal ini, karena ini adalah salah satu challenge ya buat kita ke depannya. Terus catatan yang lain dari saya apa ya? Oke. Nah itu mungkin kuliah kita sampai jam 3 ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalian dari paper itu bisa 3 paper itu silakan ya sebagai bahan kalian untuk perangkuman, dan juga dari di kuliah panggil saya. Nanti ke depan akan kita terus bahas nanti aspek yang belum itu kan supply chain ya, supply chain management gitu ya, bagaimana meningkatkan competitive advantages ya, bagaimana nanti regulasi ya, regulasi tadi juga sudah dibahas ya, kenapa sih berbeda regulasinya di Indonesia dengan, bukan berbeda sebenarnya, itu ada ya saling tarik menarik saja sebenarnya antara kita dengan negara-negara yang lain. Itu sebenarnya proteksi perdagangan juga gitu kan. Dan proteksi perdagangan juga. Tapi kalau kita dari sisi produsen, bagusnya gimana kira-kira? Kalau regulasinya berbeda, kira-kira kalau proteksinya produsen, kalau perspektifnya produsen, kira-kira apa sih ini diskusinya? Coba. Ada bahasa konsumen adalah raja ya? Enggak? Pembeli adalah raja. Tahu kalau kita produsen misalnya. Kalau produsen bagusnya kayak gimana? Mengikuti aturan regulasi aja Pak sebenarnya. Konsumennya ya. Itu konsumennya. Ini saya akan share lagi deh sekali lagi nih. Ini saya paparkan juga gitu ke orang BPJPH ya. Sorry. Oh itu sih. Nah, ini ya.
Jadi memang udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Nah, ini. Itu antara simpan ya, misalnya Indonesia, kasus aja ya, kasus Indonesia, Malaysia, Uni Emirat Arab ya. SMIIC ini standar ya, tadi yang juga disebut ya, ada standarisasi atau badan ya, Badan Pembangunan Standar Halal ya, di OKI. Kita itu tidak masuk, tidak ikut gitu ya. Kenapa ya? Coba kalian tanyalah, coba analisa kenapa ini mungkin ada analisanya gitu ya. Malaysia masuk, Uni Emirat Arab masuk. Standar halal standarnya BSN ya, Badan Standar ada Malaysia juga. Nah, standarisasi yang diikuti apa? Nah ini HAS 23.000 ya, terus HAS 2301. Ini kode saja ya, mungkin orang yang teknis lebih tahu gitu ya. Nah ini terkait ini ya, halal food, materialnya berarti kan materi halalnya gitu ya, bahan-bahannya dan juga bagaimana penyembelihannya gitu ya, dan bagaimana requirement certification dari yang lainnya. Nah, Malaysia relatif lebih banyak ya, lebih banyak ya, dengan standar-standar Malaysia ya, di MS Malaysia, Uni Emirat juga sama gitu ya. Tetapi halal accreditation body-nya ini sebenarnya kita relatif bagus ya, kita relatif bagus. Ini makanya jadi tadi itu diulaskan bahwa kita itu salah satu benchmark bagaimana proses regulasi certification halal yang sudah di cover oleh negara gitu, ada aturan-aturan yang jelas gitu ya. Nah, tetapi kalau di Malaysia ini sudah mulai melibatkan itu apa sih kalau yang dibutuhkan misalnya secara pasar globalnya apa, silakan saja masuk gitu ya. Nah, bodinya Indonesia BPJPH, kalau Malaysia kan JAKIM ya. Nah kalau ini Emirat Arab private, private ya, atau kayak apakah perlu diprivatekan saja nih kayak gini enggak? Ini Emirat Arab itu private loh. Artinya misalnya kayak negara kayak misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah silakan aja. Kalau kita percaya NU atau Muhammadiyah atau organisasi yang lain, kalau itu bisa mengeluarkan halal kan asal kita percaya, benar nggak? Jadi sampai untuk mengefisienkan dan seterusnya itu ya udah privatekan saja. Ini Emirat Arab itu kayak gitu. Karena negaranya pedagang kan, jadi pemerintah akan ikut lagi certification. Jadi di sini ada berapa nih? Kalian ada berapa orang di sini? Selagi saling mempercayai kan sama organisasi yang bisa melakukan sertifikasi halal, ya udah selesai udah. Nah ini Emirat Arab sampai sedetail itu. Di Australia juga seperti itu, cukup asosiasi Muslim yang dipercaya dan itu dia melakukan asesmen yang sudah secara teknikal juga bagus gitu ya. Percaya kita. Ya di Jerman juga sama. Di Jerman cukup asosiasi namanya misalnya asosiasi Muslim Turki ya. Jerman itu ada dua golongan, ada dua mainstream lah ya. Ada mainstream Turki, ada mainstream negara-negara Arab ya, migrannya. Jadi mereka punya masjid sendiri, punya ya kelompoknya ya, ada masjid Turki gitu, ada masjid Afrika, ada masjid Arab gitu ya. Jadi yang melakukan sertifikasi itu bukan negara ya, mereka itu LSM gitu ya, private. Nah, apakah di Indonesia masih seperti itu saja gitu, biar gak mahal, biar gak apa gitu kan? Tapi itu adalah challenge ya ke depan. Makanya saya tuh bicara ke orang BPJPH itu jangan berkutat gitu ya dengan program certification ini ya. Kalaupun ya udahlah kita ini kasus ya, misalnya LPH Muhammadiyah itu sudah dengan universitas ya, university based halal certification program. Di sini melibatkan halal center di PTM ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Jadi inilah sebenarnya yang melakukan itu ya. Jadi yang dilakukan pemerintah kan hanya ini untuk kasus UMKM ya, di mana mereka itu kan perlu banyak gitu kan, dan tidak banyak kan karakternya. Kenapa tidak di pooling saja gitu? Tidak di pooling ya, tidak pooling dengan melibatkan banyak sekali ya peranan perguruan tinggi di sini. Namanya itu kan AB, disebutnya pentahelix ya.
Pentahelix A, B, C ya. Akademik, bisnis, juga government ya. Gitu ya. Ini tuh harus terlibat semua ya. Ya itu challenge ya buat kita ke depannya gitu. Nanti mungkin akan dibahas minggu depan ya, dan minggu depannya lagi terkait regulasi halal ya secara nasional dan juga secara global. Oke. Jadi ternyata saling terkait ya antara industri, antara aspek perdagangan, antara aspek hukum ya, certification itu. Ya. Itu kira-kira, dan juga aspek teknis ya, teknis penilaian halal tersebut. Silakan kalau ada pertanyaan, satu atau dua. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Silakan resumenya dibuat saja ya. Nanti mungkin sudah dibuat tuh template-nya oleh Bu Tita ya di New LMS. Baik, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.